kami dari kelompok 3 ingin memaparkan beberapa materi yang kami sampaikan. Mari kita saksikan materi yang disampaikan Nizar Ainur Rahman. Hi everyone, nama saya Nizar Ainur Rahman. Saya dari kelas 9 ruang 5. Today I'm gonna explain about lines and angles. Garis itu kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika keduanya mempunyai satu titik sekutu. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak mempunyai titik sekutu. Contoh, garis G sejajar garis I. Garis berimpit. Dua garis disebut berimpit jika keduanya mempunyai lebih dari satu titik sekutu. Sudut itu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bersekutu titik pangkalnya. Sudut ada juga macam-macam sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Karena saya cukup percaya diri, menurut saya cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya mari kita saksikan Arini Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Arini Najwa from SMP Negeri 1 Sampit. Here we will discuss integers. Bilangan bulat di sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan nol dan lawan dari bilangan asli yang juga lazim disebut dengan bilangan negatif. Kalian tahu tidak apa saja contoh bilangan bulat? Bilangan bulat asli atau positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 yaitu bilangan 0 itu sendiri. Bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Demikian materi yang disampaikan Arini Najwa, bagus dan mudah dipahami. Selanjutnya mari kita saksikan Shirley Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Febriani. I am from class 9 room 5. Here I will explain number calculation operation. Operasi hitung bilangan mencangkup 4 operasi dasar matematika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Beberapa contoh operasi hitung. Bilangan. Penjumlahan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dalam operasi ini, dua bilangan ditambahkan untuk mendapatkan hasil. Pengurangan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dalam pengurangan, satu bilangan dikurangkan dari bilangan lainnya. Perkalian 7 dikali 2 sama dengan 14. Dalam perkalian, dua bilangan dikalikan untuk mendapatkan hasilnya. Pembagian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Dalam pembagian, bilangan yang satu dibagi oleh bilangan yang lainnya. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Mari kita tampilkan lagi Randy Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Saya Randy Pratama dari kelas 9 ruang 5. I want to explain the definition of comparison here. Pengertian perbandingan. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan perbandingan, suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. That is the definition of comparison dan various comparisons. Macam-macam perbandingan. Perbandingan senilai ialah perbandingan yang memiliki nilai sama. Artinya jika nilai awalnya semakin besar, maka selisih akhir juga membesar. Perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dua buah objek, sedangkan perbandingan bertingkat disebut. Bisa kita simak yang disampaikan Randy, cukup bagus ya teman-teman. Mari kita tampilkan Kikan Tiara Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Kikan Tiara Saputri. Here I will explain a number. Bilangan berpangkat salah satu bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapat jumlah hasil akhir. Notasi pangkat ini merupakan tanda berapa kali suatu bilangan dikalikan berulang dalam bentuk sederhana. Bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang sama, bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Bilangan pada jenis ini terdiri dari angka-angka positif. Semakin besar pangkatnya, maka nilai bilangnya juga ikut besar. Contoh, bilangan berpangkat positif 22
32, 42, 54, 63, dan seterusnya. Yang disampaikan jika cukup dimengerti ya teman-teman. Demikian kita tampilkan Davin Arjiki Adami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Davin Arjiki Adami dari kelas 9 ruang 5. Do you know what fraction number mean? Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan diartikan sebagai salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction, yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractus, yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan bagian dari satu keseluruhan dari satu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Jenis-jenis pecahan bilangan pecahan terbagi menjadi 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Materi yang disampaikan Davin cukup jelas. Mari kita saksikan lagi Panji Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Panji Aditya Nugroho. I will explain about relation and function. Pengertian relasi dan fungsi berdasarkan uraian materi diperoleh. Perbedaan relasi dan fungsi yaitu hubungan antara dua himpunan dengan himpunan lainnya, sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus memasangkan setiap anggota daerah asal A atau domain tepat satu anggota kawan B atau kodomain. Contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pelajaran yang disukai oleh siswa. 2. Hobi yang digemari siswa. 3. Ibu dengan anak-anaknya. 4. Olahraga yang disukai siswa. 5. Daerah provinsi Indonesia dengan nama gunung yang ada di daerahnya. Contoh fungsi kehidupan sehari-hari. 1. Nomor induk siswa di suatu sekolah. 2. Negara dengan ibu kotanya. 3. Provinsi dengan nama-nama gubernurnya. 4. Siswa dengan tanggal lahirnya. 5. Anak terhadap ayah kandungnya. Wah, cukup jelas ya teman-teman. Mari kita tampilkan Hidayatus Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Hidayatus Sipa. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang perhimpunan. 1. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh himpunan. 1. Kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. 2. Kumpulan nama siswa kelas 6C yang diawali huruf K. 2. Jenis himpunan. A. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya himpunan buah yang rasanya asin. B. Himpunan tak kosong. Himpunan yang tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Contohnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Materi yang disampaikan Sipa cukup dimengerti. Mari kita tampilkan materi terakhir dari Muhammad Alif Fauzan. Hai semua, saya Muhammad Alif Fauzan. I will explain about arithmetic. Aritmetika adalah cabang dasar matematika yang mempelajari bilangan, sifat-sifatnya, hubungan, dan operasi dasar yang dilakukan terhadap bilangan tersebut. Barisan. Pada barisan aritmetika, antar dua sukunya yang berdekatan memiliki beda yang sama, sedangkan pada barisan geometri memiliki rasio yang sama. Contoh barisan aritmetika. 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 10, 7, 4, 1, min 2, 2, 9, 16, 23, 30, 37, 1, min 3, min 7, min 11, min 15. Materi yang disampaikan Alif bagus dan cukup dimengerti. Demikianlah tadi yang kita saksikan asesmen 9 ruang 5. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu.